Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Pak Rahmat. Bagaimana kabar kalian semuanya di sana? Tentunya Bapak berharap kalian semuanya di sana dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Anak-anakku, video pembelajaran kita kali ini adalah membahas tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Anak-anakku, alam merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk digali. Keanekaragaman flora dan fauna dapat menjadi sumber inspirasi dalam menggambar. Selain flora dan fauna, benda-benda alam juga dapat dijadikan sumber inspirasi dalam menggambar. Burung merupakan salah satu fauna yang sering digambar dengan menggunakan berbagai macam teknik dan bahan. Burung hong merupakan salah satu contoh fauna yang sering menjadi objek batik di pesisir pantai Pulau Jawa. Motif burung hong ini mendapat pengaruh dari Cina. Terus berikutnya adalah pengertian menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal, bahasa yang umum, dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Bagi manusia purba, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik tidak berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam melakukan aktivitas menggambar memerlukan media, alat, serta bahan yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jika pada zaman purba manusia dengan menggambar telah diproduksi oleh pabrik sebagai komoditas ekonomi, manusia melalui menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi, menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Berikutnya adalah objek menggambar. Menggambar itu tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan sebuah objek. Alam semesta itu merupakan salah satu yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Berikutnya adalah komposisi. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan
asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda yang berwarna terang. Penguasaan komposisi penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan susunan objek dalam menggambar. Beberapa contoh komposisi dalam menggambar dapat dilihat pada gambar di samping. Berikutnya adalah alat dan media gambar. Sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macamnya. Kalian bisa menggunakan pensil dengan bahan grafit, pensil warna, ballpoint, dan krayon. Nah, setiap alat dan media tersebut memiliki karakter yang berbeda. Berikut adalah beberapa macam alat dan media gambar. Yang pertama adalah pensil. Pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dengan B. Pensil H itu memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Pensil H dan pensil B dibedakan dari segi tingkat kekerasan dan kepekatan hasilnya. Pensil H dan pensil B diberi tanda angka untuk membedakan jenisnya. Untuk pensil B, makin besar angkanya, maka makin lunak sifatnya dan makin pekat hasil goresannya. Sedangkan untuk pensil H, makin besar angkanya, maka makin keras sifatnya dan makin tipis hasil goresannya. Yang berikutnya adalah pensil warna. Pensil warna itu memiliki variasi warna yang banyak, menghasilkan warna lembut. Peserta didik bisa menggunakan pensil warna untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi. Gradasi yaitu pemberian warna dari arah gelap berlanjut ke arah lebih terang atau sebaliknya. Yang berikutnya adalah krayon. Bentuk krayon itu ada dua jenis, yaitu pensil dan batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan ada yang berbahan keras. Krayon dengan bahan lunak tidak banyak mengandung minyak sehingga dapat dibalurkan dengan menggunakan tangan. Kesan warna yang dihasilkan dari kedua jenis krayon ini dapat menimbulkan kesan lembut maupun cerah. Terus yang berikutnya adalah pulpen atau ballpoint. Nah, selain digunakan untuk menulis, ternyata pulpen juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter kuat dan umumnya berupa arsiran. Terus berikutnya adalah kertas gambar. Nah, menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral, bisa putih, abu-abu, atau coklat, dan dapat menyerap atau mengikat bahan perwarna. Kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai alat gambar, misalnya kertas pada larang, pastel, khususnya menggunakan kertas dengan permukaan agak kasar, misalnya kertas karton. Nah, demikian anak-anak materi kita kali ini. Dilanjutkan nanti di pertemuan yang berikutnya ya. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.